Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, Bapak Dr. Wimi Eka Putra SEMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Sebelumnya perkenalkan, saya Sakira Fadlila dengan NIM C1C023007 yang akan memaparkan materi mengenai pengertian akad murabah, jenis akad murabah, dasar syariat, pelaku akuntansi menurut PA Saka 102, dan ilustrasi kasus akad murabah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakang dari materi ini, yaitu dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga keuangan telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah yang tangguh dan sehat. Berikutnya ada akad murabah. Murabah secara bahasa berasal dari kata rabahah yang berarti keuntungan. Karena dalam jual beli murabah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah murabah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Ungkapan yang sering digunakan dalam transaksi murabah adalah yang pertama, bila seseorang penjual mengatakan, saya jual dengan harga beli saya atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian. Atau yang kedua, bila seorang penjual mengatakan, saya jual dengan biaya-biaya yang telah saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian. Saya jual dengan harga pokok. Berikutnya ada jenis-jenis murabah. Jenis pembiayaan murabah ini di perbankan syariah merubah sesuai dengan jenis dapat dikategorikan dalam yang pertama, murabah tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak. Pihak perbankan sudah menyediakan barang. Yang kedua, murabah berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan barang dari nasabah. Murabah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam yang pertama, sifatnya mengikuti arti barang tersebut harus dibeli oleh nasabah. Yang kedua, sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah sudah memesan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Jadi janji pesanan untuk membeli barang dalam murabah dapat mengikat, bisa juga tidak. Baiklah, berikutnya ada dasar syariah. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama Al-Quran, dalam surat Quran An-Nisa ayat 429, Quran surah Al-Baqarah ayat 2, dan Quran surah Al-Maidah ayat 5. Kalau menurut hadis, yaitu dari Rifa'ah Ibn Rafi bahwa Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah menjawab, pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli secara mabrur. Yang ketiga itu ada ijma. Umat muslim atau manusia telah berkonsensus tentang kebebasan jual beli karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena jual beli ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah, dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut yaitu ada perlakuan akuntansi menurut PA Saka 102. Karakteristik murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari pembeli. Yang kedua ada pengakuan dan pengukuran murabahah. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika murabahah pesanan mengikat. Yang kedua, jika murabahah tanpa pemesan atau murabahah pesanan tidak mengikat. Yang ketiga, diskon pembeli aset murabahah diakui. Yang keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian akan terminalisasi. Yang kelima, pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan disepakati. Yang ketiga yaitu ada penyajian transaksi murabahah. Yang pertama ada piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian kerugian piutang. Yang kedua ada margin murabahah, tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah. Yang ketiga, beban murabahah, tangguhan disajikan sebagai pengurang atau hutang murabahah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada ilustrasi kasus.
Ilustrasi dari akad murabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, X meminta bantuan kepada Y untuk membeli barang XY. Kemudian Y memberitahu kepada X modal untuk membeli XY adalah 950. Selanjutnya Y menjelaskan kepada X bahwa Y mengambil keuntungan 50.000. Apabila X setuju, maka jual yang akan mereka transaksikan adalah 1.000.000. Selanjutnya tinggal membuat kesepakatan mengenai tata cara pembayaran apabila akan dibayar secara tunai atau dengan cicil. Baiklah, kesimpulan pada materi ini yaitu untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan lembaga keuangan telah mengalami perkembangan pesat seiring kemajuan pembangunan di Indonesia, dinamika perekonomian global, serta meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap jasa lembaga keuangan syariah yang tangguh dan sehat. Perkembangan sistem lembaga keuangan syariah menyediakan alternatif baru dalam ekosistem keuangan yang semakin beragam bagi masyarakat di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau salah materi yang saya sampaikan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.